Jam bahasa Indonesia ya? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 apa kabar? Baik semua? Ada yang sakit hatinya? Ya. Ada sakit dompetnya? Ya. Ada, oke. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silahkan Steve memimpin doa. Baik, marilah kita berdoa berdasarkan agama Islam. Baik, berdoa mulai. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min al-ghururi wal hasad wa a'udzubika min al-hizzi wal hasad. Rabbi zidni ilma wa zidni hikmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Steve. Oke, seluruhnya untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk peserta dimohon duduk berdiri, silahkan. Untuk hari ini pelajaran yang akan kita tempuh adalah teks deskripsi. Silahkan lihat di monitor di depan. Teks deskripsi. Tujuannya apa Pak belajar ini Pak? Kenapa harus belajar ini Pak? Kenapa sama tuh teks deskripsi sama LHO, laporan hasil observasi. Kenapa harus belajar ini Pak? Karena pada hakikatnya manusia itu diberikan suatu hal berupa penglihatan, berupa pendengaran yang bisa kita jabarkan ke orang lain. Dari segi apa Pak? Penjelasan. Kita bisa membantu seseorang yang tunanetra, yang buta, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat. Keindahan alam Indonesia begitu banyak. Ada Gunung Bromo, ada Tangkuban Perahu, ada Pulau Bali, ada Ampera, dan lain sebagainya. Mereka kan nggak bisa nikmati tuh. Gimana cara kita memberikan pada mereka? Ya kita jelaskan. Oh ini Ampera. Oh ini bola Bali. Sehingga mereka bisa menikmati keindahan alam Indonesia. Karena kita diciptakan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan kita berikan kelebihan itu untuk orang lain juga. Jadi itu tujuannya, menjelaskan objek yang akan kita deskripsikan ke orang lain. Misal, si Revan pernah pergi ke Bali, kan? Ke Bali dia pergi. Jelaskannya sama si Ocha. Cah, kemana aku ke Bali, ke pulau ini dan sebagainya. Dijelaskan. Ocha membayangkan, wah enak ternyata ya di Bali. Nah itu. Jadi membayangkan objek yang tak tampak, walaupun sebenarnya ingin juga ke sana. Jadi itu tujuannya untuk teks deskripsi. Pada hari ini nanti di akhir pembelajaran saya harapkan berkelompok 5 orang menjelaskan tentang deskripsi yang akan objek akan saya berikan contohnya nanti, objeknya apa, tentang tujuannya gimana, kalian deskripsikan secara lisan, secara gamblang. Apa yang akan kalian lihat, kalian dengar, gitu. Pak, terus kenapa kok LHO nggak kayak gini Pak? Kalau LHO, laporan hasil observasi, itu kita satu benda. Perubahannya apa? Misal tumbuhan nih, kamu menanam kacang hijau menjadi kecambah itu kan. Kamu lihat, oh hari ini semeter, besok tambah 1 cm, besok nambah, itu nama LHO. Tapi kalau deskripsi, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, itulah yang akan kalian jelaskan di karangan kalian. Kalau kita mau menjelaskan identifikasi tentang Ampera, kira-kira apa yang akan kalian masukkan? Jelaskan provinsinya. Ikonnya tadi kan ikon kota Palembang, ya kan? Gak mungkin kalian bilang Ampera terletak di provinsi Lampung, gak mungkin. Jelaskan satu, Ampera merupakan ikonik kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Itu identifikasi. Biasanya identifikasi ini dalam karangannya 1 paragraf. Apa aja Pak? Ya di mana lokasinya, kalau tahu tahun berdirinya, siapa mendirikan, kalau tahu sejarahnya. Makanya kita nanti kalau ada tugas, kita akan lakukan kolaborasi sama guru sejarah, geografi, biar tahu
Misalnya nih ada tugas, Bu saya dapat tugas dari Pak Riko untuk menjelaskan tentang kota Kayagung, Bu. Sejarahnya tanya ke orang sejarah, guru sejarah, untuk lokasinya ke guru geografi gitu. Jadi harus paham, harus banyak membaca juga seperti itu. Yang dideskripsikan objeknya. Oke, sekarang pikirkan, kita akan buat identifikasi di buku masing-masing tentang ampera tadi dah. Coba buat masing-masing. Siapa yang bisa, yang bagus akan saya bacakan. Intinya identifikasi itu tentang lokasinya, maknanya, tempatnya. Boleh? Rilo ada keluhan? Enggak. Coba Rilo pikirkan dulu di mana tempat ampera itu berada. Di Sumsel kan jelas. Coba kalau katanya di Karang sendiri. Oh, berarti gimana Pak? Ampera merupakan singkatan dari Amat Penderitaan Rakyat yang terletak di bla 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 kayak gitu. Coba ya. Sedikit dulu nggak apa-apa, silahkan secukupnya dulu. Nanti pas bagian soal nanti pas kelompok nanti harus panjang. Coba. Nih, si Rani udah panjang nih. Si Dwi Ayu juga. Nah, sudah boleh angkat tangan? Saya bacakan. Sudah? Aktif sudah? Belum. Revan? Belum, oke. Nggak apa-apa teman-teman dulu, penting kan paham buat identifikasi. Udah Koca? Boleh, Sylvia Rani. Jadi kalau identifikasi mengenai ampera, itu ampera merupakan sebuah ikon yang ada di salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kota Palembang yang juga merupakan sebuah kota tertua di Indonesia. Betul. Ampera ini dibangun dengan tujuan menyimbolkan penderitaan rakyat. Oleh mengapa karena itulah diberi nama ampera yang berarti merupakan singkatan dari amanat penderitaan rakyat. Oke, good. Tepuk tangan untuk Sylvia Rani. Tebaklah apa yang saya deskripsikan. Nanti yang poinnya banyak akan menang. Setuju? Oke. Saya buat dulu nih. Kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Rebutan secara rebutan ya. Pertama, aku dipakai oleh semua orang. Pak, susah Pak. Oke, saya buat kalimat kalau gitu. Memiliki fungsi yang bisa membuat bahagia sama orang. Baik tua maupun muda. Kan umum dulu, identifikasi. Aku memiliki fungsi untuk belajar, bermain, mencari informasi, dan menonton apa yang aku suka. Boleh? Handphone. Good. Bapak berapa? Sylvia Rani? Bapak 3. 100 nomor 3. Lanjut? Lanjut.
Aku terletak di Kota Kayagung. Umum. Memiliki nama lain ikonik sebagai daerah pelayaran Kota Kayagung. Aku dibangun di tengah-tengah kota dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan semua hak. Memiliki ujung yang sangat lancip di kedua sisinya. Taman Kota Kayagung. Taman Kota Kayagung kurang tepat. Yang lain? Boleh, Steve? Biduk Perahu Gajang. Good. Biduk Perahu Gajang. Beda, kalau taman kan ikoniknya bukan perahu, tapi kan segitiga emas. Oke, lanjut. Satu lagi ya, satu lagi lah. Satu lagi. Aku berfungsi sebagai pendingin ketika panas. Salah, AC. Boleh, Evan? Kipas angin, good kipas angin. Sabar ya, sabar. Ya, kan ada dua, ya ada dua, ada AC. Oke, sampai sini paham untuk skripsi ya? Paham. Kita masuk ke bagian akhir tentang kesan dan kesimpulan. Baca dulu boleh? Ya, ini. Oke, kesimpulan atau kesan. Pada bagian ini ada kata-kata opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Tapi yang namanya suatu teks kalau nggak menutup, gantung, nggak asik ceritanya, gitu kan? Harus ada penutupnya. Hebatnya tuh makan, kata orang tuh 4 sehat 5. Nggak ada 5-nya nggak apa-apa, Pak. Tapi kan ada 5-nya lebih bagus, gitu kan? Nah, itu adalah kesimpulan atau kesan. Pada bagian ini kita simpulkan. Apanya Pak yang kita simpulkan, Mbak? Dan cerita kamu simpulkan sendiri. Misal tadi tentang ampera tadi, kamu simpulkan. Nah, saya buka lagi gambarnya. Nih, kamu buka lagi. Oh, gimana Pak tanda kesimpulan Pak? Sudah kamu jelaskan lokasinya di mana? Kamu jelaskan apa aja dalam gambar ini? Buat kesimpulan. Gambar ini merupakan salah satu gambar yang dipotret pada zaman terdahulu. Oh seperti itu Pak? Kan nggak ada jamnya. Yang terbaru kan ada jamnya. Oh jeli penelitian kita. Oh iya betul. Gambar ini menunjukkan satu, luas atau panjangnya jembatan Ampera. Dua, gambar ini menunjukkan juga bagaimana keruhnya Sungai Musi. Cukup kayak gitu kesimpulan dan saran. Sebaiknya kita sebagai masyarakat Palembang yang baik harus menjaga sungai kita agar tidak tercemari oleh limbah kayak gitu boleh. Saran dan kesan. Pak tujuannya apa? Ya agar tujuannya bisa mengasih masukan terhadap oknum-oknum yang bertindak jahat terhadap kota tersebut. Bisa juga mengasih pengetahuan orang lain. Bisa. Pak, kalau mengasih pengetahuan gimana Pak? Contoh, gambar ini diambil oleh zaman dulu. Pada zaman sekarang atau saat ini, kota Palembang amperanya telah memiliki yang namanya jam dinding untuk melihat lalu lintas. Jam besar merupai jam gadang, seperti itu boleh.
Informasi. Oh, alah berarti dulu itu nggak ada jamnya, sekarang ada jamnya. Apa lagi Pak? Dulu Ampera nggak ada lampunya misal. Apa sekarang malam ada lampu merah merona, bagaikan buah semangka yang enak gitu kan misal. Kamu deskripsikan, oh sekarang banyak lampu yang menerangi jembatan Ampera, sehingga rawan lagi untuk tidak rawan untuk kecelakaan atau kegiatan kriminal lainnya seperti itu. Informasi boleh, atau saran juga boleh. Itu kesimpulan. Oke, seperti itu. Untuk kesimpulan ada ditanyakan? Atau semua ada ditanyakan? Boleh ditanyakan? Tujuan, teks, dan strukturnya. Ada 3, jadi ada bagian identifikasi, ada deskripsi, ada penutup. Oke. Sekarang kita buat kelompok untuk tadi aja ya. Untuk nanti kalian deskripsikan. Nih, satu kelompok satu gambar. Buat apa aja Pak yang dibuat? Identifikasinya, deskripsi bagiannya, sama kesimpulan dan penutup. Pak, boleh satu-satu paragraf? Enggak. Karena banyak nih. Satu gambar ada 3 foto saya kasih. Jadi kamu buatnya 4 paragraf. 1 paragraf untuk identifikasi, 2 paragraf untuk deskripsi bagian, 1 paragraf untuk penutup atau kesimpulan. Ada yang tanyakan sampai sini tugasnya? Boleh kan? Berapa waktu pengerjaannya, Kak? Waktu pengerjaannya 30 menit cukup nggak? Cukup. Cukup ya. Perwakilan kelompok silakan ke depan ambil. Pelan-pelan aja. Kelompok 1 mau ambil mana? Silakan pilih. Bebas. Bebas, baca dulu nih. Ada 4 boleh. Terus boleh ambil aja. Oke. Untuk penilaiannya, yang saya nilai ada 6 aspek penilaian. Yang pertama, merincikan objeknya. Yang kedua, kejelasannya. Yang ketiga, gambaran umumnya ada atau enggak. Yang keempat, deskripsi bagiannya gimana. Yang kelima, ada enggak kesan atau kesimpulannya. Yang keenam, kaidah kebahasaan. Jadi, yang saya nilai, silahkan saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Kalau nanti 30 menit kita selesai, sudah. Berarti 25, gitu aja. Yuk, silahkan kerjakan per kelompok ya. Nah, dipajang dulu lihat. Apa yang kamu lihat? Gunung. Oh, gunung. Oke, good. Dikumpul ya. Nanti dikumpul ya. Dikumpul. Ah, bukan pantai Paris kritis ya, Parang kritis. Ah. Parang. Kenapa namanya Parang? Nah, kamu tahu bentuknya Parang kan? Oke, silakan. Dari kelompok 1 dulu. Silakan dibaca hasilnya. Di sini kan Ya, tegak berdiri aja. Ya, yang lainnya dengar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendeskripsikan dari Aja 4. Oke, lanjut. Langsung. Teks deskripsi kami judulnya Raja Ampat dengan pesonanya. Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal akan keindahannya di Indonesia. Letak dari Kepulauan Raja Ampat adalah di paling barat Papua, tepatnya di Kabupaten Waisai.
Raja Ampat merupakan rumah bagi flora serta fauna yang sangat beragam. Tempat ini juga salah satu tujuan menyelam terbaik di dunia. Kekayaan alam di Pulau Raja Ampat ini tak hanya di perairan, tapi juga di daratan. Sampai di sana, para wisatawan akan dimanjakan dengan indahnya pasir putih dan pulau karang yang bersih rapi. Pengunjung juga bisa bertemu dengan lumba-lumba yang lincah yang menyambut dengan ceria. Selain itu, udara segar yang tertiup dari hutan tropis juga bisa menjadi sumber ketenangan. Raja Ampat bisa dibilang sebagai surga dunia karena keindahan alamnya yang mengagumkan. Keanekaragaman satwa liar dan fauna di Raja Ampat sangat luar biasa. Selain itu, Raja Ampat memiliki terumbu karang yang terkaya di dunia. Pada kehidupan lautnya, ada sekitar 550 spesies karang dan 1427 spesies ikan. Kemudian, menurut penelitian, pada kehidupan hutannya terdapat 171 spesies burung dan 27 spesies mamalia. Kepulauan Raja Ampat juga termasuk tempat tinggal burung langka yang dilindungi. Raja Ampat merupakan tempat yang tidak bisa dipungkiri keindahan alamnya. Tempat ini adalah salah satu kawasan wisata terbaik kebanggaan Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman hayati di bawah laut maupun di daratan sangat menakjubkan. Raja Ampat merupakan kepulauan surganya flora dan fauna. Oke, kasih hapus untuk kelompok 1 tentang Raja Ampat dengan pesonanya. Terima kasih kelompok 1, silakan duduk kembali. Semuanya paham ya untuk semua materi pada hari ini? Paham? Oke, untuk kesimpulan pada hari ini, kita itu bisa merancang sebuah yang namanya teks, walaupun itu masih amburadul, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena dari amburadul itu menjadi bagus, baik, bahkan bisa dibeli orang pada kalian. Entah itu dari segi apapun itu. Jadi jangan takut untuk mengekspresikan apa yang kamu tahu. Apa yang benar kamu tahu, ekspresikan. Apa yang kamu tahu tentang suatu benda, ungkapkan. Karena apa? Akan menambah pengetahuan seseorang, baik itu dari internal maupun eksternal itu sendiri. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan kesannya pada hari ini waktu pembelajaran? Ada? Boleh Sylvia Rani menyampaikannya? Jadi, berdasarkan materi yang Pak Riko sudah jelaskan dan sampaikan hari ini, saya mendapatkan beberapa kesimpulan nih. Yaitu dari yang pertama, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, maupun peristiwa secara terperinci. Tujuannya supaya pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, atau merasakan langsung apa yang digambarkan. Struktur deskripsi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, yaitu pengenalan objek secara umum. Yang kedua deskripsi tujuan, deskripsi bagian yang memuat gambaran detail sesuai dengan pengamatan penulis. Dan yang terakhir simpulan atau pesan yang berisi ringkasan atau penegasan dari hasil deskripsi, namun sifatnya opsional. Oke. Dari pembelajaran ini dapat dipahami bahwa teks deskripsi menekankan pada ketelitian dalam mengamati serta kemampuan menuangkannya ke dalam kata-kata yang konkret agar hasilnya terasa nyata bagi pembaca. Oke, tepuk tangan untuk Sylvia Rani pada hari ini. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Cukup? Oke.